Hai melahirkan Hilman Hariwijaya, Yoris Sebastian, Helmi Yahya. Melahirkan banyak nama-nama baru. Sadar nggak sih sekarang bahwa media itu tidak melahirkan nama-nama baru lagi. Media cuma lihat siapa yang berhasil tadi di sosial media, apapun medianya, terus dia tulis. Nah, ini spiritnya Hai yang sedang saya jalankan di Inspigo, melahirkan banyak nama-nama baru, banyak pembicara-pembicara baru, sehingga akhirnya tidak lu lagi. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri, dan gue kedatangan seorang guest. Kalau lu generasi X atau generasi milenial tua kayak gue dan pernah nongkrong di Hard Rock Cafe terutama hari Senin, itu hari Senin tuh ada namanya acara I Like Monday, itu acara biasanya malam tuh. Nah, orang ini adalah orang di balik acara I Like Monday, dan sekarang dia banyak bergerak di bidang kreatif dan salah satunya juga adalah menjadi co-founder di Inspigo. Mas Yoris Sebastian, apa kabar bro? Baik-baik, sehat-sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Iya, sehat-sehat ya Mas Yoris ya. Nah, Mas Yoris nih saya perhatiin di Instagramnya lagi ini ya, lagi senang main Fantasy Premier League nih. Ya, tahun pertama. Jadi selalu mencari sesuatu yang baru. Dari dulu diajakin sebenarnya bahkan sama Uh, klien-klien saya. ya. Lagi kreatif trip ke Korea gitu. Hmm. Anak-anak apa namanya PGN waktu itu lagi Hmm. pada main FPL. Saya Hmm. tolak gitu karena ya kesibukannya. Nah, sekarang selalu kan saya senantiasa mencari hal baru gitu ya. Apa yang Hmm. bisa kita lakukan baru. Nah, kebetulan ada teman-teman alumni SMA gitu bareng-bareng dulu di SMA PL, mereka sih udah pada jago, saya doang nih yang newbie, saya baru season pertama gitu kan, jadi ya Iya. apa namanya, saya selalu seneng gitu dengan hal yang baru, dan Hmm. ya tahun ini yang masuk dalam list saya menjadi hal yang baru adalah FPL. Asik. Tapi ini loh, yang saya lihat di Instastory yang baru di-share, ini kan kita recording pagi ya. Nah, hari Minggu Ya, kemarin tuh habis MU Liverpool ya, 0-5. ya, Itu poinnya 109 loh, gila. Itu poin 100 iya, susah loh FPL loh, Mas. benar-benar. Dan saya kan istilahnya bilang rekor saya aja tadinya 83 itu harus Hmm. wildcard dulu kan, wajar ya kalau habis Iya, wildcard iya. pemainnya fresh baru semua gitu kan. Betul. Walaupun ya kemarin udah kalau dilihat tuh di game week 2 dan 3 itu hancur banget karena saya nggak Hmm. tahu tadinya bahwa saya dikerjain lah. Saya cuman mikirin tim untuk game week 1 gitu loh. Ternyata abis itu Hmm. 2 game week berikutnya babak belur gitu kan. Jadi Iya, dari iya. situ belajar, game week 4 wildcard. Nah, sekarang sih kayaknya udah mulai agak stabil lah. Kalau nggak nilainya rata-rata, kayak Hmm. kemarin lagi beruntung di atas rata-rata. Iya, 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 benar. Jadi nggak gampang ya, dapat 100 tuh nggak gampang ya. Wah, susah Mas untuk dapat. Saya aja, saya main dari 2000 berapa ya, saya lupa deh. Tapi kalau untuk dapetin 100 itu susah banget. Saya aja baru sekali itu 2 kali udah dapetin 100. So, nggak Iya. gampang. Cuma kalau saya lihat di timnya Mas Yoris itu ya memang yang banyak dapat poin gede-gede ini ya. Ada banyak. Dan inilah ya, bersyukurlah yang ini kasih kapten ke Muhammad Salah itu gila nyayur banget itu. Tadinya harusnya Lukaku, tapi Lukaku kan cedera kan. Iya, Lukaku Tadinya cedera. Lukaku lawan Norwich, saya kaptennya tadinya Lukaku, tiba-tiba dia cedera, jual ke Vardy, ya bingung juga siapa yang, ya udahlah. Dan itu kan ada liga kecil tadi yang saya bilang ya, liga Iya, kecil yang sama anak-anak alumni SMA. iya. Mereka rata-rata kan kemungkinan besar salah nih. Jadi daripada saya salah gitu, mendingan saya samain aja dulu. Nanti differentialsnya dari yang nilai-nilai yang lain kan, kayak Kovacic segala macam itu kan bisa mengagetkan angka-angkanya. Tapi Iya. kalau yang apa, kadang-kadang pilihan tim itu juga kita ngeliat dari saingan kita di liga kecil itu gitu kan. Iya, iya, betul, betul, betul. Kadang-kadang saya juga suka nyontek-nyontek dikit sih. Ini orang poinnya gede-gede, udah berapa minggu, coba perhatiin. Jadi ya kadang-kadang bisa nyontek-nyontek juga kan sebenarnya. Tapi memang Mas Yoris ini ya, suka bola ya? Ya kalau saya sebenarnya bukan yang apa ya. Kalau saya tuh istilahnya yang konsisten buat saya itu adalah sebenarnya main game gitu kan. Dari Hmm. kecil dimarah-marahin gitu, suruh jangan terlalu lama main game, sampai sekarang beruntung udah dewasa, udah punya duit sendiri. Bahkan saya sempat punya PS, terus Wii sama Xbox. Tiga-tiganya saya beli nggak tahu buat apaan gitu ya, buat gaya-gayaan aja kali. Hmm. Mumpung udah punya duit sendiri, waktu itu belum merit, ya at least pengen ngerasain semuanya gitu, dan istilah mungkin bisa main sepuas-puasnya, termasuk main di kantor waktu itu di Hard Rock Cafe after office hour Hmm. sama anak-anak kantor gitu. Nah,
Itu yang konsisten sih sebenarnya. Jadi sebenarnya saya jadi suka bola gara-gara main PS gitu. Jadi karena main PS kan jadi ngerti nama pemainnya. Jadi akhirnya ya nonton. Tapi saya sebenarnya nggak segitunya yang bahwa selalu nonton. Nah mungkin sekarang karena lagi istilahnya lagi pandemi, lebih banyak di rumah gitu ya. Ya udah apa namanya. Jadi apa namanya kayaknya nonton. Tapi kalau misalnya kayak ditanya, Mas Yoris ini siapa nih tim yang dibela? Saya membela tim ataupun pelatih yang kreatif. Jadi sesuai dengan domain saya gitu kan. Kalau lihat postingan saya bisa posting tiba-tiba si Jurgen Klopp gitu ya. Saya bisa tiba-tiba posting Harry Maguire kemarin pas lagi World Cup gitu. Jadi buat saya sih bingung juga tuh makanya pas di FPL ternyata ada pilihannya untungnya none gitu ya. Saya nggak ada kayak klub favorit saya tuh nggak ada sih sebenarnya. Dan dengan begitu enakan diundang ke Stamford Bridge bisa, diundang ke apa namanya Old Trafford bisa karena saya nggak terlalu fans sama satu klub sepak bola sih. Iya, saya betul. fans sama sepak bolanya aja. Iya benar. Saya juga gitu. Saya kalau ditanya fans tim mana, saya sih fans Real Madrid. Tapi ya buat saya ya udah saya fans aja, nggak perlu sampai saya harus bela mati, yang harus saya benci Barcelona misalnya. Ya buktinya saya Real Madrid demen, tapi kalau beli jersey Barcelona mah kalau memang lagi bagus ya saya beli-beli aja. Kadang-kadang saya suka iseng. Kalau lagi kayak El Clasico kemarin tuh saya tumpukin bajunya, ini Real Madrid, ini Barcelona, saya dampingin gitu. Jadi saya punya, jadi nggak terlalu masalah. Ya, bener kata Mas Yuri sih. Jadi kalau misalnya kita mau ke Stamford Bridge atau mungkin kita mau ke Camp Nou atau mungkin ke Old Trafford ya nggak masalah ya. Memang kita hanya fans bola doang, tapi memang kita punya tim yang kita suka gitu aja sebenarnya. Make simple aja ya, teman. Kadang-kadang kalau di sini kan gitu ya, banyak ultras layar kaca ya. Dibela sampai mati-matian. Betul. Nah, Mas Yoris, saya nih kan lihat nih ya perjalanan Mas Yoris nih. Tadi kan Mas Yoris juga bilang sebagai orang memang yang basicnya kreatif. Nah, ini kalau kita lihat ini ya perjalanan karirnya Mas Yoris nih, kan saya sempat riset nih cari tentang Mas Yoris udah kerja di mana. Awalnya itu kan bermulai di majalah Hai ya. Itu tahun 1989. Oke, 1989 ini saya masih SD. Saya SMA. Jadi yang lain SMA tuh istilahnya ngabisin duit orang tua, saya justru menghasilkan uang tambahan, tapi bukan berarti saya nggak terima duit dari orang tua. Orang tua saya ngasih uang yang cukup, secukupnya gitu, tapi saya buat uang tambahan saya di Hai bisa buat beli-beli barang-barang yang additional yang saya pengen ya, termasuk beli game gitu kan. Iya. Nah, tapi gini loh Mas, tahun 89 itu kan ya tahun 89, 90-an awal itu kan memang ini ya bisa dibilang adalah masa-masa kejayaannya majalah Hai ya. Saya pun juga beli waktu itu, apalagi kalau yang lagi bahas bola suka kasih poster, waktu itu saya pasti beli itu untuk majalah Hai. Tapi bagaimana seorang anak SMA itu bisa masuk dan kerja di majalah Hai? Itu gimana ceritanya Mas Yoris? Nah, jadi sebenarnya di Hai itu dari masa ke masa, bahkan sebelum saya pun ada yang senior tuh mungkin saya bisa bilang kayak Helmi Yahya gitu ya, kayak Abi Hasantoso, Hilman termasuk kalau nggak salah. Itu selalu majalahnya tuh kayak punya apa ya wartawan putih abu-abu di berbagai kota gitu loh. Ada yang dari Jogja, apa segala macam. Nah, termasuk tentunya Jakarta gitu kan. Nah, saya sebenarnya masuk ke situ gitu. Jadi wartawan putih abu-abu ada, bahkan Dino Martin dulu seangkatan saya, dia dari Jogja, terakhir udah jadi apa namanya direktur marketing di sebuah perusahaan mobil ternama di Indonesia gitu ya. Yang tadinya padahal saya kenal dia di SMA De Brito ya naik sepeda gitu kan. Tapi kenapa saya mungkin agak lebih spesial, waktu itu saya juga nggak tahu ide dari mana gitu ya. Saya negosiasi sama majalah Hai, saya bilang, boleh nggak saya dapat kartu nama sama apa namanya kartu pers. Tapi saya dengan ini official hanya freelance di majalah Hai. Kan sebenarnya waktu itu ada banyak majalah remaja ya. Nah, saya sebagai fotografer yang bisa nulis dan saya juga anak majalah sekolah, saya bilang saya pengen lebih banyak belajar dan saya pengen lebih banyak diuntungkan dari majalah Hai. Mau nggak gitu loh, saya eksklusif nih di majalah Hai, kecuali saya udah nawarin foto dan apa namanya tulisan saya, majalah Hai tidak mau sama sekali gitu. Kayak waktu itu ada konsernya Ruth Sahanaya, saya bilang terpaksa saya kasih nih majalah sebelah. Akhirnya sama majalah Hai, udah deh kita beli deh fotonya gitu ya, supaya tidak dikasih ke majalah lain. Jadi kayak ibaratnya saya freelance eksklusif
di majalah Hai selama 4 tahun. Jadi itu mungkin yang membedakan gitu ya. Sebenarnya banyak, ada dari Bandung, ada dari Jogja, dari Makassar gitu, ada wartawan putih abu-abunya majalah Hai di mana-mana. Tapi yang menarik gini, bagaimana seorang anak SMA itu bisa bikin bargaining kayak begitu tuh bisa kepikiran gimana Mas? Biasanya kan anak SMA kan ya masih polos-polos, lugu, apalagi kan kalau ketemunya dengan orang-orang yang udah kerja di company ya, itu gimana bisa kepikiran kayak gitu loh? Sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi kalau buat saya kan saya intinya mungkin saya beruntung gini ya, saya SD Tarakanita Barito, SMP Pangudiluhur Haji Nawi, SMA Pangudiluhur Brawijaya. Jadi kalau dilihat tuh pindah-pindah terus daerahnya gitu ya, bukan yang misalnya harusnya di Barito terus gitu kan. Nah jadi saya punya teman SD, saya punya teman SMP berbeda lagi, teman SMA slightly berbeda lagi. Nah mungkin saya udah terbiasa punya teman banyak gitu kan. Nah di majalah pun gitu, walaupun saya yang saya langganan itu tuh Hai gitu ya, tapi kan saya baca juga ya majalah lain, dan ibaratnya ya saya di SMA PL juga banyak diliput oleh majalah-majalah lainnya, dan saya berteman dengan banyak majalah. Nah sebenarnya dari situ sih sebenarnya, jadi bukan langsung bargaining, tapi mungkin waktu itu ada 1-2 kali saya mulai ngasih juga foto saya, tulisan saya untuk majalah kompetitor gitu kan. Nah dari situ sebenarnya mereka mulai ngomong bahwa nah ini yang mungkin tidak dilakukan oleh teman-teman wartawan putih abu-abu lainnya gitu kan, bahwa ya apalagi waktu itu saya lihatnya Hai kan walaupun waktu itu masih umum, udah kayak menjurus-jurus banyak artikelnya soal cowok. Nah saya mulai juga nih bikin juga artikel tentang cewek di majalah yang lain misalnya gitu kan. Nah akhirnya mereka sebenarnya sih yang ngomong, terus akhirnya saya yang ngomong gitu loh, bahwa ya saya juga namanya freelance kan nggak ada kontrak sebenarnya. Saya cuma minta kartu nama kok gitu loh, dan saya minta kartu pers supaya waktu itu salah satunya masuk Ancol gratis. Iya. Oke, jadi memang ini ya, biarpun tidak disengaja, tapi kan bisa dibilang memang karena Mas Yoris sudah ya mengerjakan dan membangunnya dulu, jadi ya bisa dibilang memang udah ya untuk bargain seperti itu sebenarnya pun juga nggak terlalu masalah, karena ya memang ada ini bargaining power-nya. Jadi ya lu mau ambil atau enggak nih, kalau nggak mau ngambil ya nggak apa-apa, gue masih bisa ke majalah lain gitu kan. Bisa dibilang kayak begitu. Dan sebenarnya gini, kalau diambil dari salah satu buku saya, Generasi Langgas, saya bilang waktu itu saya lupa ya quotes-nya dari siapa, tapi biasanya saya mencantumkan penulis aslinya. Life is full of series, life is a series of important choices. Make it matters. Nah sebenarnya saya lebih ngeliatnya ke situ sih. Sebenarnya jadi kayak kan itu is a choices ya. Pada saat istilahnya ada conversation itu sama Hai. Di satu titik mungkin kalau saya tidak eksklusif di Hai, duitnya lebih banyak. Karena kan saya bisa produktif tuh. Ada Hai yang mingguan, ada gadis yang 10 harian, ada mode yang 2 mingguan misalnya, ada Anita Cemerlang dan lain sebagainya. Secara duit lebih gede. Tapi saya ngerasa kalau saya cuma ngejar duitnya, saya nggak akan dapat pelajarannya. Padahal di usia itu kan saya sebenarnya ya tadi duit hanya tambahan. Saya dapat duit kok dari orang tua saya secukupnya gitu ya. Tapi memang saya bukan dari keluarga yang sangat amat kaya gitu, tapi juga bukan yang miskin gitu. Jadi buat saya sih itu lebih ke, saya juga bingung kenapa saya di usia semuda itu sudah bisa mengambil smart choices gitu loh. Dan itu yang saya ajarkan sekarang ke anak-anak muda, ke pembaca buku saya, bahwa ya kehidupan itu sebenarnya hanya menjalani banyak sekali pengambilan keputusan, dan kalau pengambilan keputusan yang penting-penting seperti tadi ya, majalah Hai eksklusif atau tidak, make it matters. Dan dari pihak Hai-nya sendiri ini nggak masalah tuh terhadap tawaran yang Mas Yoris kasih waktu itu tuh. Ya buat dia kan nothing tulus ya istilahnya. Dia eksklusif, dia cuma ruginya ngasih kartu nama sama kartu pers. Dan dia mungkin kan udah lihat juga saya punya kondite yang baik selama itu gitu ya. Ya udah buat dia nothing tulus. Ya tapi akhirnya menjadi masalah, saya lupa ya di tahun keberapa, mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga saya, itu pendapatan saya freelancing di Hai lebih gede daripada karyawan barunya mereka yang baru jadi wartawan. Saking produktifnya.
Ini ditulis, Iya. tapi Iya. penuh ini ya, penuh perjuangan, nggak seperti sekarang gitu ya. Saya dulu tuh 1 tahun lamanya di majalah Hai baru bisa bikin artikel yang oleh Yoris Sebastian. Selebihnya tuh saya hanya jadi reporter. Jadi penulisnya misalnya siapa, di bawahnya ada nama-nama kecil, itu adalah nama-nama reporternya. Itu selama 1 tahun. Kalau foto sih ya udah lumayan jago lah gitu ya, dan saya banyak belajar dari Firdaus Fadli, fotografer utamanya Hai. Dan ya tadilah foto kan kadang-kadang Daus di sebelah sana, saya ngambil sebelah sana aja, angle-nya udah berbeda, foto saya jadi kepake juga gitu kan. Tapi kalau artikel tuh penuh proses. Beda sama sekarang, mungkin orang jadi wartawan besok langsung nulis. Iya, betul, gitu betul. Ya. Karena kan media online. Kalau saya dulu benar-benar ditempa, mungkin selama 1 tahun hanya jadi reporter dulu, sebelum bisa menulis artikel utama gitu, ada tulisannya oleh Yoris Sebastian. Bener-bener. Nah, kalau kita ngomong tentang ini nih, tentang artikel-artikel dari media-media online ya, yang artikel tulis ya, menurut Mas Yoris sekarang gimana nih? Kalau menurut saya, gimana ya sekarang ya? Pemberitaan itu terlalu cetek ya informasinya, ya beda banget sama kayak dulu gitu loh. Nah, kalau Mas Yoris ngelihatnya ini gimana nih fenomena kayak begini? Nah, yang pasti yang pertama kita nggak bisa dikotomi, karena saya juga ngeliat ada banyak sebenarnya wartawan-wartawan online yang bagus gitu ya. Bagus itu maksudnya gini, kita ngomong pertama dulu deh, menulis singkat. Gitu ya. Banyak orang mikir karena media online harus menulis singkat, terus nggak bisa dalam. Padahal saya waktu itu belajar dari Putu Wijaya, salah satunya gitu ya, penulis senior, bekas wartawan juga. Dia bilang, kedalaman sebuah tulisan itu bukan dari berapa panjang halaman. Ini waktu itu saya nanya dalam konteks kan Twitter ya, orang makin lama artikel tulisan tuh makin pendek. Betul. Dia bilang kita bisa kok menunjukkan kedalaman tulisan kita, walaupun misalnya yang tadinya nulis 14 halaman, sekarang dipotong jadi 7 halaman karena tadi ya trennya orang letih membaca terlalu panjang. Jadi itu satu. Dan menurut saya masih ada segelintir, walaupun memang mungkin sebagian besar tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi tulisan pendek tapi punya kedalaman. Terus tadi menulis cepat gitu ya, karena kan mainnya cepat ya. Kayak saya waktu itu pernah diundang ke Vegas gitu. Nah, tapi saya waktu itu nulis buat harian, buat koran. Jadi saya rahasiakan dong tulisan saya kan. Tapi yang saya pelajarin dari media-media online itu, mereka nulis memang harus cepat. Tapi harusnya dia masih bisa mencari angle-angle yang berbeda. Sama seperti saya waktu di Vegas itu, saya memberi pertanyaan yang sangat unik, sehingga si perusahaan elektroniknya bilang, Yoris boleh nggak jawabannya saya email? Saya takut nih pertanyaanmu bagus sekali, tapi saya punya jawabannya, tapi saya harus konfirmasi dulu ke atasan saya. Bayangin nggak, pertanyaannya tuh bisa seperti itu gitu. Nah bayangkan kalau media online bisa ya udah tetap dengan ada kecepatannya, tapi dia simpen satu artikel terakhir yang seperti saya ngeriset tadi menemukan satu pertanyaan yang bahkan pertanyaan itu sangat menguntungkan brand elektroniknya, tapi dia juga nggak yakin bahwa itu sebenarnya dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Tapi hebat ya, kamu dari Indonesia tapi bisa menemukan pertanyaan itu. Nah, unsur itunya mungkin hasil tempaan tadi tuh, yang selama bertahun-tahun jadi wartawan media cetak yang memang setidaknya kita harus melakukan riset dan menanyakan dari semua pihak baru menulis tulisan. Kalau sekarang kan online gitu ya, dia tulis dulu, terus nanti kita punya hak jawab. Gitu loh. Betul. Salah bener itu yang penting upload dulu. Secara speednya nggak masalah, tapi bagaimana ngeluarinnya itu jadinya nggak sekedar clickbait sih kalau menurut saya. Betul. Karena sekarang kalau kita baca ini ya berita-berita di media online ya, kebanyakan nih misalnya tentang satu berita itu bisa sampai di milking ya, sampai 10 artikel yang berbeda. Judulnya diganti-ganti dikit, sama ya paling beberapa paragraf diganti-ganti dikit, tapi kalau kita baca sebenarnya ya itu berita yang sama sebenarnya. Ya betul. Kayak sekarang kayak gitu. Makanya saya bilang kenapa tidak ngelihatnya tidak terlalu ada isi ya, jadinya ya udah lewat lo gitu aja jadinya. Tapi sebenarnya buat saya tetap ya, kalau saya ngomong ke teman-teman media, saya bilang lihat deh nanti pada akhirnya akan ada beberapa media yang akhirnya dia invest di good jurnalis gitu ya, dia invest ke berita-berita yang berkualitas gitu, akhirnya nanti kan menurut saya sih ramalan saya orang akan kembali kayak zaman Hai dulu gitu loh, orang akan kembali berlangganan, walaupun ini agak terlambat ya teman-teman di media ini melakukan. Bayangan kalau waktu dia lagi jaya-jayanya orang masih berlangganan, langsung dikasih akses digitalnya secara gratis, sehingga
secara bundle, bukan gratis, secara bundling. Nah, sehingga pada saat orang udah nggak mau nyetak, orang udah nerus, karena sebenarnya harga-harga yang ditawarkan bahkan dari media online di luar negeri itu sebenarnya murah-murah. Kayak kita misalnya nonton bola kan, ada kan gitu loh. Habis kita nonton, bahkan udah ada datanya sekarang bahwa Yoris, lu tuh udah baca 81 artikel kita, mati nggak lu? Diledekin kan, lu udah baca 81 artikel kita dan lu nggak mau donate even €1 buat kita gitu kan. Buat gue ya, karena udah terlambat gitu. Coba waktu itu memang sudah dibiasakan kecil-kecil, itu akan menarik. Tapi tadi sama lah, mau baca berita bola, mau baca berita apapun, akhirnya menurut saya, kalau saya pribadi, saya punya beberapa media yang saya pegang, gitu ya. Saya masih berlangganan secara fisik majalah Harvard Business Review, karena menurut saya bagus sekali. Saya juga masih berlangganan secara online itu Fortune. Yang saya langganan tuh sebenarnya udah bukan majalah terbarunya, tapi database-nya dia. Jadi saya bisa nyari lagi tuh artikelnya Fortune tentang supermarket Traders Joe yang ditulis 6 tahun yang lalu. Nah, itu yang saya bayar. Berlangganan itu yang saya bayar. Nah, untuk sepak bola saya belum merasa perlu sih buat berlangganan. Kecuali udah jadi kayak FPL Master kali ya. Iya. Kalau majalah, jujur ya, kalau saya sih majalah udah nggak pernah beli lagi sih. Karena sekarang kalau mau cari yang Indonesia ya misalnya, pun majalah juga udah ya hampir nggak ada lah ya yang bisa kita beli lagi. Dan kalau di luar saya belum menemukan lagi. Cuman kalau dulu saya suka, kalau bola ya, saya dulu suka beli 442. Iya. Karena 442 menurut saya adalah sebuah majalah yang bahas tentang bola, tapi nggak hanya membahas tentang pertandingan doang, tapi banyak hal-hal yang kita nggak pernah lihat di TV itu dibahas sama dia, dan menurut saya itu suatu hal yang menarik banget sih dari 442. Ya, teman 442 Indonesia kan akhirnya tutup ya karena memang ya inilah orang semua shifting ke digital. Tapi kalau yang di luar sih memang masih ada sih, setahu saya sih teman ya. Saya sih nggak langganan karena ya belum ada kebutuhan lah sebenarnya untuk membaca lagi untuk berita-berita seperti itu lagi. Akhirnya kita akan langganan kalau memang ada kebutuhan, dan akhirnya kita juga jenuh ya. Bahkan misalnya YouTube deh, YouTube kan ada banyak gitu ya. YouTube tentang FPL tadi, YouTube tentang, saya juga main FIFA kan, yang PlayStation gitu loh. Ada banyak banget noise-nya gitu. Akhirnya mungkin hanya 5 yang kita ikutin, kita subscribe. Karena 5 itu punya keunikan masing-masing. Jadi buat saya, buat mau itu dia jadi pribadi yang jadi media sekarang juga bisa, mau dia media mainstream tapi online, buat saya sih coba dicari keunikan kita. Sama kayak dulu kan Hai unik sekali ya, hibur asah ilmu. Itu banyak yang nggak tahu tuh bahwa Hai itu singkatan dari itu, hibur asah ilmu. Jadi bahkan kalau lihat di Instagram saya @yorissebastian, kemarin saya posting yang soal Nadia Hutagalung, terus ada nih follower saya yang bilang, gila Mas Yoris, majalah remaja nanya soal kawin. Gitu kan. Nah, saya bilang itu hibur asah asuh. Kenapa? Waktu itu juga lagi ada tren pernikahan dini, ingat nggak? Pernikahan dini kan. Nah, itu sempat ada trennya, dan menurut kita kayaknya masih kurang siap gitu. Jadi kita sengaja mencari public figure yang pengen menikahnya nanti pada saat lebih mateng. Nah, dengan saya nanya kayak gitu kan, Nadia jawab tuh, ya kan? Ya enggak lah. Menikah mah nanti. Nah, itu kan sebenarnya kita lagi mau edukasi, memberikan ilmu, memberikan influence ke pembaca Hai itu bahwa nikah jangan buru-buru gitu. Jadi konteks itunya yang kadang-kadang kalau sekarang kayaknya ya yang penting mana yang itunya tinggi ya, trafficnya tinggi gitu ya, tadi clickbait segala macam. Kalau dulu tuh ada pesan-pesan terselubung yang pesan-pesan itu pesan-pesan positif. Nah, teman, kalau kita tadi juga Mas Yoris sempat singgung tentang YouTube ya, tapi kan sekarang ini biar bagaimanapun yang ditonton orang atau mungkin juga podcast yang banyak didengar orang yang model-modelnya kan seperti itu kan. Kalau kita coba kasih provide kontennya yang positif, yang edukasi, yang supaya kita bisa membuat orang terinspirasi dan memotivasi orang, kebanyakan tuh yang nonton dikit. Dan akhirnya si konten kreatornya ini nih di tengah jalan merasa capek. Karena ngelihatnya ini loh, effortnya 10 tapi dapatnya cuma 1. Sedangkan orang-orang lain yang bikin konten yang mungkin ya asal-asalan atau mungkin receh, dapatnya banyak. Jadi kan orang-orang ini merasa, kapan gue capek-capek kayak begini, udah akhirnya give up. Ini kan yang terjadi di YouTube ya, banyak YouTuber lama akhirnya ya merasa give up dengan semua hal ini, apalagi semenjak ini ya,
semenjak persona-persona TV masuk ke YouTube dan membawa semua yang ada di TV ke YouTube, ya udah semuanya jadi berantakan. Ya paling gampang kita lihat di trending topik ya YouTube lah. Itu beda banget loh kalau kita bandingin sama 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Nah, di satu sisi kan konten creator juga ini ya butuh afirmasi, butuh juga income, duit dari situ juga. Tapi kalau semuanya seperti ini, industrinya seperti ini, masyarakatnya seperti ini, ya akhirnya kan orang-orang yang seperti ini pelan-pelan akan habis juga, Mas Yoris. Ya, makanya ya tadi diperlukan terobosan media, seperti kalau kayak saya kan di Inspigo kan, saya bikin belajar dari itu gitu, saya bikin Inspigo itu apa namanya curated. Jadi saya mau ya sama kayak waktu podcast juga gitu kan, bikin Inspigo, bikin media launch, ditanya sama wartawan, Mas Yoris, emang ada yang dengerin podcast? Ya, saya bilang saat ini belum gitu ya, tapi menurut saya podcast ini sangat Indonesia, enteng gitu ya, baik dari sisi space di handphone, baik dari sisi WiFi yang diperlukan karena audio only. Dan yang paling cocok adalah apa? Bisa multitasking. Kita sambil dengerin podcast, orang bisa sambil bersih-bersih, bisa doing something else gitu loh, dibandingin harus nonton video gitu kan. Nah, jadi ya saya nggak tahu sih nantinya seperti apa ya, tapi saya hanya mencoba tadi dua kan, menciptakan media baru yang maksudnya bukan menciptakan, menggunakan platform yang ada tapi belum populer di Indonesia, podcast. Dan yang kedua tadi, saya tidak mau terjebak membuatnya itu menjadi, ya saya nggak mau nyebut brand lain ya yang di bidang podcast, tapi yang akhirannya dia menggunakan algoritma yang meninggikan dari rating gitu kan, dari tingkat views-nya itu yang membuat dia akan tinggi. Kalau saya akan tetap fokus ke pembicara-pembicara yang merupakan praktisi gitu ya, yang benar-benar mau berbagi pengalamannya. Nah, ngelihatnya ke situ, makanya mungkin kalau akhirnya misalnya dilihat, gimana Mas Yoris sekarang beberapa platform podcast yang usianya lebih muda dari Inspigo udah jauh lebih banyak ya, tapi tadi dia lebih banyak dengan ya crowd-nya yang akhirnya disuguhkan oleh algoritma aja. Jadi buat saya ya kita harus terus mencoba. Yang kedua, sebenarnya saya juga bilang sama beberapa teman, makanya masih ada nih ya, kayak misalnya kemarin Samuel Ray, dia tuh juara di Instagram, terus sekarang udah masuk ke YouTube. Dan saya bilang, jangan dilihat views-nya, gitu loh. Tapi kenapa bagusnya tetap punya YouTube, dan termasuk ini self-reminder nih buat saya nih. Saya udah sempat bahkan ikut kelasnya Nest Academy, Nest Daily. Ya kan, gimana sih cara bikin video yang bagus? Walaupun bedanya kalau saya nanti saya tetap suruh orang, ya kan. Kalau Nest kan dia punya tim sendiri. Kalau saya kayaknya udahlah bagi-bagi rezeki ke orang. Saya nanti akan bikin juga YouTube yang reguler. Kenapa? Di Instagram sekarang kan saya banyaknya di Instagram ya. Dulu sempat rajin di blog gitu ya, jadi pembicara di Pesta Blogger. Terus sempat aktif banget di Twitter. Sekarang Twitter saya cuma mirroring aja dari Instagram gitu kan, sekarang aktifnya di Instagram. Tapi baik di Twitter maupun di Instagram gitu ya, ataupun Facebook, itu kan ketimbun konten kita. Betul. Nah, jadi istilahnya jangan pusingin soal algoritma, jangan pusingin soal views-nya, tapi saya akan rutin lagi menulis di blog dan juga bikin video di YouTube, apalagi saya udah ikut kursusnya Nest Daily. Ya lebih untuk berbagi inspirasi sih. Jadi ya tapi memang saya enak ngomongnya karena saya nyari duitnya bukan dari situ ya. Nah, yang menjadi masalah kan yang emang YouTuber yang 100% tadinya hidup dari YouTube, akhirnya dia kalah dengan konten-konten receh, dan dia jadi bingung nih, akhirnya dia pindah, dia keluar dari YouTube, dia cari platform baru. Nah, kalau saya sih bilang memang akhirnya kalau bisa memang ya, tapi saya yakin bisa sih. Mungkin belum ada aja orang yang punya konten positif, tapi dia benar-benar konsisten. Karena kalau yang saya pelajari sih, bahkan termasuk di Instagram gitu ya, banyak orang yang bilang, Mas Yoris kan public figure, enak gitu loh. Saya sudah terlalu banyak contoh di Instagram, dan ini lagi mau masuk lagi ke YouTube dan lain sebagainya. Orang-orang yang tadinya juga tidak terkenal, tapi konsisten bikin konten di YouTube, saya yakin sih bisa naik sih. Walaupun mungkin tentunya tidak bisa sebanding sama yang tadi itu ya, yang konten-konten receh tadi ya. Ya saya sih tetap berharap sih bahwa itu akan ada. Iya, benar. Karena
kalau kita ngomong podcast ya, tadi kan Mas Yoris juga bikin Inspigo, juga sempat bahas tentang podcast ya. Saya ngelihat tren podcast ke sini nih, semenjak 2020, apalagi kan orang ramai-ramai juga pada bikin podcast ya. Tapi saya juga mulai ngelihatnya podcast nih makin ke sini juga secara konten, secara industri, ya paling gampang lihat di Spotify lah. Ini mulai mirip YouTube nih sebenarnya menurut saya. Yang tadi Mas Yoris juga sempat, ya algoritmanya soalnya sama kan? Algoritma emang benar sama, tapi persona-personanya, orang-orangnya, ya lu lagi, dia lagi gitu. Kalau mau kontennya rame, ya lu harus pakai dia. Tapi apa ya? Bosan nggak sih sebenarnya ngelihat mereka lagi yang ada di situ gitu. Sedangkan kesempatan mungkin untuk beberapa konten kreator lain yang sebenarnya punya potensi ini ya saya nggak bisa bilang lebih bagus juga, tapi yang bisa kasih perbedaan lah mungkin lebih tepat ya kata-katanya ya. Jadi nggak punya Mas akhirnya. Karena diisi sama mereka lagi gitu loh. Karena mungkin ya balik lagi kalau ini udah jadi sebuah industri ya ujung-ujungnya kan duit kan. Kalau nggak ada duitnya ya buat apa kita pakai si A, si B yang mungkin dia punya value lebih bagus tapi nggak ada duitnya. Balik lagi kayak begitu. Ini jadi sebuah industri yang menurut saya akhirnya tidak ini ya jenuh sih. Menurut saya akhirnya. Nah makanya tergantung kan. Kalau saya misalnya itu kan ya tadi ya yang versi Spotify. Kalau dilihat dari versi Inspigo sudah banyak juga orang-orang biasa yang sekarang jadi superstar. Yang tadi saya bilang ya, Samuel Ray gitu. Dan itu selalu saya bilang kemana-mana. Samuel Ray itu karyawan HR, 7 tahun pengalaman kerja, tapi dia kontennya bagus gitu loh. Bahkan tadinya kita pikir dia akan jadi kayak inget nggak video killed di Radio Star. Maksudnya kayak Radio Star orang nggak perlu lihat mukanya, denger suaranya aja udah enak dan bener-bener ngasih hal yang otentik gitu loh. Kenapa? Ya karena Samuel Ray udah bilang konten gue nih buat anak-anak muda. Untuk orang-orang HR yang udah senior nggak usah dengerin gue. Dia berani tuh ngambil satu celah khusus lahir. Terus kalau saya ingetin kayak misalnya mindfulness, saya dulu berjuang gitu loh. Ngomong misalnya ada sponsor gitu ya, dia mau bikin konten sama Mbak Mira Lesmana sama dia MS. Terus ada satu nama lagi lah saya nggak bisa sebut. Saya bilang mau pakai nggak Haji Santoso Putra. Ini ada konten ya di Inspigo tentang mindfulness. Pendengarnya banyak banget. Nah tadi saya memainkan big data. Saya nggak boleh jual data privacy pendengar Inspigo, tapi saya bisa membaca big datanya. Ternyata anak-anak muda ini seneng konten tentang mindfulness, gitu loh. Jebret. Nah jadi ada, dan ini sebenarnya balik-balik lagi kayak waktu Hai zaman dulu. Hai melahirkan Hilman Hariwijaya, Yoris Sebastian, Helmi Yahya, melahirkan banyak nama-nama baru. Sadar nggak sih sekarang bahwa media itu tidak melahirkan nama-nama baru lagi. Media cuma lihat siapa yang berhasil tadi di sosial media, apapun medianya, terus dia tulis. Udah nggak ada tuh. Nah ini spiritnya Hai yang sedang saya jalankan di Inspigo, melahirkan banyak nama-nama baru, banyak pembicara-pembicara baru, sehingga akhirnya tidak lu lagi. Betul. Ya karena kalau balik lagi kalau nggak kayak begitu ya udah kita akan terjebak di situ-situ lagi, kontennya gitu-gitu lagi ya, boro-boro kita ngomong tentang ini ya the creative things ya lu udah tahu pasti yang dia doang yang akan bisa ngasilin traffic banyak, lu nggak pernah akan memberikan kesempatan yang ke orang lain lagi gitu untuk bisa tampil. Betul. Jadinya nggak ada variasi dan akhirnya masyarakat dikasih disuapin ya konten yang gitu lagi. Ya udah nggak ada pilihan akhirnya kan. Ya ini mungkin juga ini kali ya Mas ya, kalau kemarin tuh sempat kan kita lihat di TV ada Squid Game versi Indonesia kan. Sempat lihat nggak? Iya kan. Maksud saya ya saya di tag lah, saya di tag di sosial media. Iya, aduh maksud saya gini loh. Kan sebenarnya Squid Game itu kan ya itu kreasi dari Korea, ada di Netflix. Come on lah. Mau niru pun juga bikin kayak sesuatu yang lain atau mungkin yang mungkin mirip boleh, tapi ya jangan ditiru plek-plek kayak begitu kan. Udah gitu kualitasnya kayak begitu lagi. Kacau banget itu. Ya sebenarnya tadi lah kalau saya sih ngelihatnya mungkin adalah kebiasaan ya dan ya tadi bagus juga dengan masyarakat tuh bereaksi, walaupun kalau saya sih tidak sampai bikin posting gitu ya, tapi saya paling berkomentar di beberapa lapak gitu kan. Ya tapi baguslah masyarakat berkomentar. Yang kita takutin itu adalah masyarakat juga sudah tidak berkomentar.
ya udah apatis aja, terima aja, dianggap itu pembenaran. Sama seperti kalau ingat buku saya yang kedua, saya bilang di buku saya tuh saya sampai nulis kayak gini, kita bukan bangsa peniru. Karena bayangin di 2010 saya ngeluarin buku kreatif, banyak yang ngomong gini, Mas Yoris ngapain sih capek-capek ngajarin orang kreatif? Kita nih udahlah niru aja Mas, peniti aja dari China. Peniti dia bilang gitu kan. Udahlah, kita udah terima nasib lah. Nah, saya nggak terima. Saya cari, akhirnya saya nemu teh botol sosro, teh dalam botol pertama di dunia. Artinya Tina ada nih benih-benihnya, Borobudur. Itu dari Indonesia, gitu kan. Kita bukan bangsa peniru. Memang saat ini terlalu banyak kita take it for granted, ngambil barang-barang dari luar tanpa pernah mau membuat. Setidaknya saya bilang kita bisa melakukan inovasi. Jadi inovator itu kan dari apa yang ada mulai berubah. Nah, mulai tuh habis itu istilahnya saya menemukan bahwa tongsis yang heboh seluruh dunia itu berasal dari Indonesia. Bahkan dia sempat si Babab Dito itu mendaftarkan HKI-nya untuk nama. Sayangnya hanya namanya. Pas saya nanya, anak kan era Twitter ya, saya ke Amerika, orang pada nanya, what is that? Gue bilang, selfie stick from Indonesia. Dia nggak tahu. Saya ke China, padahal tulisannya made in China. Orang China juga nanya. Saya tweet, kan ini jangan-jangan beneran bikinan Indonesia nih ya. Terus saya Mas, namanya Babab Dito gitu kan. Nah, sayangnya dia nggak tahu bahwa dua benda yang berbeda, kan itu sebenarnya monopod sama tempat buat HP kan, dicopot, dijadiin satu. Dua benda dengan fungsi yang berbeda, dijadikan satu menjadi fungsi yang baru, itu adalah inovasi. Memang bukan invention, tapi itu inovasi. Nah, sejak itu tuh makin banyak confidence levelnya orang-orang untuk mencoba, setidaknya yang kayak tadi bilang gitu kan. Emang lagi trennya Squid Game, kita ikutan bikin tapi yang sedikit berbeda. Nah, ini mungkin menurut saya masih tinggal perlu waktu lagi untuk pembiasaan gitu ya, karena ya kalau balik lagi zaman high dulu, saya nulis apa? Terjemahan, Bos. Baca dari majalah luar, saya terjemahin karena Inggris saya lumayan, saya dibayar. Terus yang ini dengerin kaset, lirik. Dulu kan nggak ada website. Saya nulis liriknya, teman saya bikin note chord gitarnya, ingat nggak? Ada chord gitar di majalah High. Itu dibayar. Nah, dulu kan kita mikir, wah kita bisa melakukan itu aja kita dapat duit. Jadi banyak orang nggak punya akses ke majalah luar. Dari artikel di majalah luar, kita tulis lagi dalam bahasa Indonesia, kita dibayar. Nah, untungnya Yoris Sebastian berubah, bahwa, oh saya udah mulai sadar, ngapain nulis buku kalau isinya sama kayak buku luar negeri. Nah, saya mulai berubah, tapi banyak juga kan orang-orang lama yang masih terbiasa, oh kalau mau nyari duit, kita tinggal ngambil inspirasi luar, amati, tiru, plek, ATP. Bahkan ATM aja masih mending, amati, tiru, modifikasi. Nah, hal-hal seperti ini kita harus prihatin, tapi ya harus juga punya empati bahwa ya kasihan ya, mungkin mereka berada dari era di mana seperti itu. Tapi ya bagus, masyarakat bereaksi, mudah-mudahan lama-lama Indonesia nggak seperti itu lagi. Ya lihat lah drama-drama Korea merajai dunia itu kan dia terinspirasi. Bahkan ada yang posting, sudah sempat lihat belum, ada yang posting mirip kayak Squid Game berapa tahun sebelumnya itu di Jepang. Iya kan? Battle Royale. Tapi kan ya kan, tapi mirip. Bukan di copy paste sampai jaketnya apanya segala macam. Nah, itu sih. Itu perbedaannya. Pelajarin, lihat, emang kadang-kadang creativity itu back to the square one. Ada hal-hal di masa lampau yang bisa kita recycle, bisa kita angkat lagi dengan gaya kekinian. Tapi jangan amati, tiru, plek. Benar-benar. Itu sih. Soalnya kalau kita kebanyakan berhentinya di itu ya, amati, tiru, dan plek. Kalau nggak rubah dikit, itu yang juga saya suka banyak ngajarin anak mahasiswa. Jangan amati, tiru, ya udah yang itu kan contohnya jaketnya warna hijau, saya bikin jaketnya biru deh. Jadi modifikasinya tuh dikit banget. Memang enggak sebenarnya. Belajar dari Richard Branson aja bilang, saya pernah gagal Virgin Cola, dia bilang. Kenapa? Karena saya cuma niru Coca-Cola, nggak berhasil. Betul. Iya, amati, tiru, and then significantly different. Harus sesuatu yang sangat berbeda, memberikan arti yang berbeda, gitu loh. Nah, cuman gini Mas Yoris, kalau tadi kan kita ngomongin tentang ini ya, amati, tiru, dan plek. Kadang-kadang pleknya pun juga terlalu dipaksain ya. Ingat kan zaman-zamannya tutur tinular itu
ada Batman dan Joker di dalamnya. Mm-mm. itu maksa banget kan. Apa hubungannya coba sebuah IP? Sebenarnya gini, Tutur Tinlor itu kan menurut saya sebuah cerita. Saya pun juga dulu dengerin di masih zaman-zamannya radio ya. Itu sebuah cerita yang menurut saya itu bagus banget, ceritanya panjang dan menurut saya itu keren banget. Tapi ketika akhirnya masuk TV, saya nggak tahu kenapa kok akhirnya tiba-tiba ada Batman, ada Joker yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan cerita Tutur Tinular itu masuk ke dalamnya. Dan jadinya kan ya jadi bahan celah-celahan doang kan akhirnya kan. Karena mungkin ngelihat waktu itu Batman lagi sedang booming yang zaman-zaman Batman-nya Christopher Nolan. Oh, ya, tapi saya juga nggak tahu itu tim kreatifnya berpikir seperti apa. Kok bisa gitu kepikiran Batman ada di Tutur Tinular. Ya, sekedar mengejar sesuatu yang trending tapi akhirnya jadinya dipaksakan gitu kan. Dan satu lagi sih mungkin ya buat misalnya tiba-tiba ada teman-teman media, dan saya udah ajarin juga sih di setiap setidaknya media televisi yang saya ajarin udah lumayan banyak juga sih yang sering bikin workshopnya gitu ya, dan rata-rata hasilnya bagus. Harus diingat perubahan konsumen. Zaman dulu ya misalnya di era sinetron kuat banget misalnya gitu ya. Padahal misalnya orang bingung gitu ya, kok kualitas sinetron kita kayak gitu, tapi ratingnya tinggi. Nah, kalau kita ngomong mungkin 10-15 tahun yang lalu gitu, atau bahkan 20 tahun yang lalu, yang penting bisa dilihat tuh masa jaya-jayanya sinetron. Sekarang kan sebenarnya bisa dilihat sinetron masih ada, tapi tidak sejaya dulu lagi. Kenapa? Karena dulu tuh penonton Indonesia rata-rata lulusan SD. Jadi mau dikasih yang bagusan dikit juga nggak masuk. Teman-teman saya soalnya di TV ada yang nyoba, Mas, saya udah nyoba Mas, ngasih yang bagus Mas, ratingnya jeblok. Karena tadi kan penontonnya rata-rata lulusan SD. Nah sekarang sejak ada pilkada langsung, kan itu wali kota gitu kan, pilihlah saya, sekolah saya gratiskan sampai SMA. Nah beda bos, orang lulusan SMA sama orang lulusan SD. Nah itu aja udah shifting. Gitu kan. Nah, ini yang nanti harusnya mulai bergerak, karena kalau dulu misalnya penontonnya rata-rata SD, mungkin masyarakat nggak akan heboh. Wah, ini niru. Saya kalau mentoring penyanyi baru, saya bilang, aduh lagu ada banyak banget nih. Lu jujur aja ke gue. Ini lagu ini ada ngopi-ngopi nggak dari lagu luar negeri? Soalnya lu pasti ketahuan zaman sekarang. Ada yang namanya Zazam. Jangan sampai Zazam dinyalain, lagunya lagu lu, tapi keluarnya lagu orang lain, karena lo ngambil melodinya sama persis. Oh iya Mas, ini agak mirip sama itu. Jangan, gue bilang. Nah itu kan, itu mulai akan ada karena teknologi, akan ada karena perubahan konsumen. Nah itu yang teman-teman media juga harus hati-hati. Dulu memang iya, penonton kita rata-rata lulusan SD. Jadi bahkan sahabat-sahabat saya di televisi mencoba memberikan tayangan yang lebih berkualitas mental. Nah, sekarang kan udah beda, udah lulusan SMA rata-rata gara-gara pilkada langsung. Benar. Jadi memang juga ada ini ya, tadi kan Mas Yunus juga bilang secara audiens pun juga udah beda banget, tapi mungkin yang tidak disadari adalah ya kitanya sendiri nggak sadar nih sebenarnya shiftingnya udah berubah, dan kita mungkin kayak paling gampang inilah, kita sendiri pun juga nggak nonton TV pun karena kita merasa ini juga udah bukan kita lagi, kita lebih memilih tayangan-tayangan di Netflix atau mungkin di ini ya platform-platform yang untuk video on demand yang lain, karena kita merasa ini lebih cocok buat kita gitu kan, karena ya ini memang makanannya kita, bukan lagi makanan-makanan yang disediakan di TV jadinya kan. Iya, dan tadi kan gelombang orang-orang yang bilang bahwa gue udah nggak nonton TV, Riz. Gue bahkan sekarang ada yang gelombang yang bilang gue udah nggak pakai TV kabel, gue pakai OTT semua. Hampir semua OTT dia sebutin tuh. Dan anytime mau langganan, anytime mau berhenti kan, sangat mudah, nggak usah pasang-pasang decoder, harganya lebih murah daripada TV kabel. Jadi ini yang membuat para pelaku bisnis harus juga bermawas diri. Sama nih saya waktu itu saya ngomong sama teman-teman di Hai waktu majalah Hai berhenti terbit ya, majalah Hai pindah menjadi Hai Online gitu kan. Saya bilang sebenarnya majalah Hai ini tidak tergerus oleh massa, karena masih ada tadi Harvard Business Review, masih ada Monocle, masih ada majalah-majalah, bahkan Airbnb sebelum pandemi itu malah bikin majalah bersama publishernya Cosmopolitan.
ditaruh di semua host-hostnya di seluruh dunia. Majalah Airbnb. Jadi saya bilang sebenarnya bukan masalah majalah cetak itu tergerus massa. Majalah cetak kehilangan value-nya. Ya kan, saya tadi bilang kan, saya dilahirkan, nama saya harus tidak pernah bisa menghilangkan sejarah bahwa saya ini mencuat di Indonesia dan bahkan akhirnya di hijack sama Hard Rock Cafe karena Yoris terkenal lewat majalah Hai, yang waktu itu lagi top-topnya lah, ya kan. Hilman, Helmi Yahya, banyak banget nama-nama yang lahir dari majalah Hai. Nah, itu yang tidak dilakukan lagi. Beberapa tahun sebelum majalah Hai akhirnya berhenti cetak. Nah, ini sama, mau lari ke media televisi, mau lari ke TV kabel, apalagi sekarang beberapa TV kabel udah hilang tuh, channel-channel Disney-nya udah diambil sama Disney Hotstar semua, kan, pulang kampung kan. Benar. Nah, harus memikirkan gitu, meredefinisikan, harus agile terhadap perubahan masa. Jangan sampai ya tadi yang diomongin bahwa zamannya udah berubah, teknologi udah berubah, penonton udah berubah, kita masih doing the same thing over and over and over again.